mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Shalom saudara, apa kabar Bapak Ibu sekalian? 8 bulan sudah kita melalui masa pandemi ini. Masihkah ada ucapan syukur dari mulut kita? Atau kita sudah mulai bersungut-sungut karena keadaan ini sepertinya berlarut-larut? Ya, kita belajar firman Tuhan di mana Tuhan memerintahkan pada kita untuk selalu mengucap syukur. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu sebenarnya lebih berbicara pada sikap hati. Dikatakan di Kolose 2 ayat 7, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kenapa Allah menghendaki kita selalu mengucap syukur? Sebab dengan mengucap syukur, yang pertama membuat kita bisa melihat dengan mata iman kita atas apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan punya rancangan yang baik atas kita. Buktinya kita masih terpelihara sampai hari ini. Ya, mungkin ada banyak perubahan yang harus kita lalui. Dari cara kita bekerja, kita harus bekerja dari rumah. Cara anak-anak bersekolah, harus sekolah lewat online. Dalam masa pandemi ini, saudara, ada banyak kebiasaan yang harus berubah. Tapi di balik perubahan itu yang Tuhan izinkan terjadi, pasti ada satu paradigma baru yang hal-hal positif yang membuat kita bisa melihat yang tadinya tidak terlihat. Ya, saudara, mungkin dari cara kita bekerja. Ada banyak yang mungkin di PHK, ada banyak yang mungkin mengalami kesulitan, penurunan dalam hal pendapatan. Tapi ketika bisa mengucap syukur, ada banyak rekan-rekan saya yang memberikan satu kesaksian bahwa satu sisi pekerjaannya mungkin tadinya menjahit, ya dengan kondisi seperti ini hampir tidak ada orang yang menjahit lagi. Tapi suatu saat dia terpikir untuk dia mencoba memasak yang tadinya dia tidak pernah dan tidak suka memasak. Tapi akhirnya dia coba, dia open PO. Dan puji Tuhan, sekarang dia menjadi pengusaha kuliner, saudara. Jadi ada satu perubahan paradigma, satu hal baru yang Tuhan berikan. Ibadah online juga, saudara, mungkin ada banyak kekurangan, tapi di satu sisi ibadah online bisa menjangkau, tidak terbatas dengan tempat. Ya, tidak hanya gereja lokal, tapi kita bisa berhubungan dengan gereja, bahkan gereja di seluruh dunia bisa berhubungan secara online dan digital. Nah, dengan kita bisa melihat dengan mata iman, kita akan bisa belajar untuk mengucap syukur. Sepertinya keadaan kita hari-hari ini identik dengan bangsa Israel yang dibawa keluar dari perbudakan Mesir ketika ada di padang gurun. Sangat kontradiktif keadaannya. Ketika di Mesir, bangsa Israel ini makan dengan enak, dikatakan di Keluaran 16, nanti saudara bisa baca dengan lengkap. Keluaran 16 ayat 2 dikatakan di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ayat 3-nya, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Jadi ketika dia menghadapi sesuatu yang tidak enak di padang gurun, gersang, tidak ada apa-apa, makanan sulit, dia teringat akan Mesir, dia teringat ke belakang.
Sama dengan kita, ketika kita mengalami pandemi sekarang apa-apa susah. Kita nggak bisa kulineran, kita nggak bisa bepergian. Enak dulu ya, bekerja enak dulu. Cara-cara yang dulu yang kita selalu ingat. Itu sebabnya kita mulai bersungut-sungut, karena kita melihat masa lalu. Kita melihat lebih enak dulu daripada sekarang. Nah, kita belajar sama-sama saudara untuk ketika kita mengucap syukur, kita akan bisa memandang dari sisi yang lain. Ada sisi positif yang Tuhan berikan atas kita. Kemudian yang kedua, mengucap syukur itu akan mencegah kita untuk mempunyai hati tamak dan serakah. Mengucap syukur ini menjadi ukuran untuk menguji hati seseorang. Masih di Keluaran 16 ayat 4, ketika di padang gurun itu sebenarnya Tuhan tetap pelihara. Tuhan beri hujan roti. Ya, dikatakan di ayat 4-nya, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi Tuhan berikan setiap hari dengan aturan seorang segomer sehari. Ya, di ayat 16-nya segomer seorang. Jadi ada batasan, cukup sehari. Tapi masih ada yang melanggar, saudara. Di ayat 20-nya dikatakan, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk, maka Musa menjadi marah kepada mereka. Kita lihat di sini kenapa Tuhan bawa bangsa Israel di padang gurun. Karena Tuhan ingin melihat hati. Dikatakan tadi, supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi hati yang lagi diproses sama Tuhan. Nah, hari-hari ini kalau kita mengalami hal-hal yang mungkin kurang mengenakan di masa pandemi ini, tapi biarlah kita tetap taat, kita tetap bisa mengucap syukur. Karena Tuhan pasti pelihara sesuai dengan kebutuhan kita. Kita dibawa juga untuk bisa berbagi dengan orang lain. Ketika melihat orang lain ada banyak susah, ada banyak mengalami kekurangan, biarlah kita belajar untuk berbagi. Berbagi dengan mereka, berbagi dengan yang kekurangan. Karena apa yang diberikan Tuhan itu pasti cukup buat kita. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus mengucap syukur? Supaya kita tidak memperkatakan perkataan sia-sia, kosong, atau sembrono. Di Efesus 5 ayat 4 dikatakan, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucaplah syukur. Ya, saya percaya apa yang keluar dari mulut kita, itu meluap dari hati. Biar kita jaga hati kita. Dengan salah satunya, kita tetap mengucap syukur di dalam segala keadaan. Seperti Daud yang berkata di Mazmur 34 ayat 2 dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi pada segala waktu, waktu baik, waktu tidak baik, waktu senang, waktu susah, kita belajar untuk mengucap syukur. Biarlah sama-sama kita naikkan pujian ini lagi sebagai tanda bukti cinta kita kepada Tuhan. Kita bisa selalu mengucap syukur kepadanya di dalam segala keadaan. Mari saudara, kita naikkan pujian ini.
Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia.